Shalom guys, welcome to NDC Youth Online Service. Oke, sebentar kita mau mulai ibadah kita. Saya minta jangan ada yang makan atau minum. Kita mau fokus ke ibadah kita hari ini, mengikuti pujian penyembahan dan firman Tuhan. Kita fokus, jangan melakukan kegiatan lainnya. Dan jangan lupa setelah ibadah kita mengikuti circle meeting dengan circle leader sekalian. Oke, selamat beribadah. God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabarnya guys hari ini? Selamat datang kembali di NDC Youth Online Service. Hari ini aku mau ajak kalian semua sama-sama kita beribadah lagi bersama-sama. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, di masa apapun Tuhan, pada saat ini kami mau berpegang teguh padamu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan karena kami percaya Tuhan. Di saat kami menyembah dan memuji nama-Mu, disitulah hadirat-Mu nyata dan hadir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah. Amin. Let's praise Him together. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memujimu. Sama-sama nyatakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyatakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Amin. Sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami tahu Kaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam badai terbesar sekalipun, kasih-Mu selalu ada, Tuhan. Your love is greater than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is greater than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You'll never let me go. Whoa, You never let me go. Sing together. Your love is greater. Your love is greater than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You'll never let me go. Mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You'll never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You'll never let me go. Hallelujah. We believe in You, Jesus, 'cause You're my rock and anchor. Hallelujah.
Hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battle. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. Katakan dengan imanmu. Even in the darkest night, you never let me go. Hallelujah. Oh, we worship you, 'cause you're the King of Kings. Hallelujah. Batu karang kami Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, kami naikkan syukur kami. Oh, haleluya. We worship you, Lord. Haleluya. Jesus. Come on, let's give a shout of praise for our Lord Jesus. Hallelujah. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan bagi kami sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh berkonsentrasi, juga membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya setiap pesan yang Tuhan berikan kepada kami, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Hi guys, how are you? I'm so happy to see you guys today. Hari ini senang banget bisa ketemu teman-teman sekali lagi di online service NDC Youth. Dan aku tahu mungkin beberapa dari kita udah mulai sedikit mager, sedikit malas untuk beribadah secara online. Tapi aku mau encourage kita semua untuk sama-sama tetap beribadah, tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan juga. Karena kita jujur punya waktu yang sangat banyak sekarang untuk bisa lebih dekat sama Tuhan, untuk bisa spend waktu bersama Tuhan. So why not guys? Jadi untuk mengikuti online service ini, aku mau encourage kalian semua untuk bisa melakukan yang terbaik, untuk bisa mendengarkan yang terbaik. Oke, jadi kita udah sampai di penghujung tema kita, Who's the Judge? Gak berasa kita udah sebulanan ini ngomongin tentang tema yang ini, dan ini adalah salah satu tema yang paling aku suka juga. Aku happy pas aku tahu bahwa tema bulan Mei ini adalah Who's the Judge. Why? Karena based on my experience, aku sering kali lihat kita itu masih punya kebiasaan happy gitu untuk mencibir hidup orang lain, keputusan yang dibuat oleh orang lain, masalah yang bahkan sedang menimpa orang lain, plus kita masih judge pula. So sad. Misalnya contoh nih,
ada teman kita yang tiba-tiba dipanggil sama guru BP gitu. Anggaplah teman kita ini biasanya emang nilainya nggak terlalu bagus. Ketika dia dipanggil sama guru BP, coba deh yang kalian pikirkan saat itu apa? Semoga itu bukan kamu, tapi aku yakin akan ada beberapa anak atau geng yang langsung kayak heboh banget, happy dying to know, wih ada apa nih? Dan kemungkinan mereka akan mencibir semacam, fix kayaknya dia ketahuan nyontek sih. Dia kan nilainya gak gitu bagus, fix ketahuan nyontek dipanggil sama guru BP. Atau misalnya hal lainnya apa? Misalnya ada it girl, ada satu cewek populer di sekolah kita yang tiba-tiba dipanggil ke ruang kepala sekolah. Coba deh, mungkin cewek-cewek ya, aku gak tahu kalian berpikir apa. Tapi mungkin cepat atau lambat akan ada berita seperti fix ketahuan pacaran tuh di kelas. Ya emang dia cakep sih, makanya dia suka ganti-ganti cowok dan suka pacaran di kelas. Fix kayak gitu dan segala macamnya. Aku sedih sih kalau aku dengar kayak gitu, karena we judge people way too fast. You name it lah. Banyak banget hal seperti ini yang terjadi. Nah, aku berharap dan aku yakin kita gak seperti ini. Terlebih karena selama sebulan ini kita udah sama-sama belajar bahwa kita tidak boleh main hakim sendiri. Dan kalaupun ada yang bersalah sama kita juga udah tahu bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Karena Tuhan itu adalah hakim yang paling adil dan bukan tugasnya kita. Tapi apakah itu udah semuanya? Ada satu hal terakhir yang cukup penting juga yang kita harus ingat bersama-sama. Dan menurut aku hal ini sangat pas untuk mengakhiri tema bulan ini dan sekaligus menjadi judul khotbah aku hari ini, yaitu mind your own business. Yes, mind your own business. Satu frasa yang keren dan juga non-joke, tapi aku kinda like it. Nah, maksudnya itu kamu urusin aja urusan kamu sendiri. Gak usah terlalu ngurusin dan menghakimi urusannya orang lain, hidupnya orang lain. Tapi please jangan salah tangkep. Dalam hal ini prinsipnya adalah kamu bukannya menjadi orang yang egois dan tidak menolong orang lain atau sesama kamu yang sedang dalam kesusahan atau kesulitan. Bukannya aku lagi ngomong kamu jangan peduli sama orang lain. Bukan, maksudnya beda dari itu guys. Maksudnya di sini adalah kita itu dalam mengukur kesalahan dan menghakimi orang lain, sebaiknya jangan. Sebaiknya kita urusin aja urusan kita sendiri dan tidak sibuk mengurusi urusannya orang lain. Cuman emang masalahnya, manusia itu kecenderungannya sulit melihat kesalahan atau keburukan diri sendiri. Tapi cepet banget, bahkan bisa lebay sampai membumbu-bumbui when it comes to other people's life. So sad. Makanya hari ini aku mau remind, yuk sama-sama kita urusin diri kita sendiri aja, yang belum tentu baik dan sempurna juga. Dan kita gak ada hak untuk menghakimi orang lain. So apakah kalian semua ready untuk belajar sesuatu hari ini? I hope so. So let's get started. Jadi kenapa kita harus mind our own business? Yang pertama, semua orang itu akan dihakimi, termasuk kita. Once again, semua orang akan dihakimi, termasuk kita. Minggu lalu kita udah bahas bahwa semua orang akan dihakimi oleh Allah dan dihukum atas perbuatannya mereka masing-masing. Ya, it means kita gak boleh menghakimi mereka. Benar? Tapi jangan lupa, gak cuma mereka yang akan dihakimi, tapi kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Yes, kamu dan aku juga akan dihakimi oleh Tuhan atas perbuatan yang kita lakukan. Tapi seringkali kita tuh lupa kalau kita juga akan dihakimi. Kita bertindak seolah-olah hanya orang lain yang akan dihakimi dan kita enggak. Makanya kita sibuk banget ngurusin hidup orang lain dan gak sibuk ngurusin diri kita sendiri. Seringkali kita fokus sama kesalahan-kesalahan orang. Hal-hal yang mungkin membuat kita terpancing untuk mencibir orang lain dan ngejudge mereka. Bahkan kita berpikir enaknya bales gimana ya. Tapi jangan lupa, sekali lagi gak cuma mereka yang akan dihakimi Tuhan. Tapi kita pun akan dihakimi atas perbuatan yang kita lakukan. Yuk sama-sama baca di Yakobus 5 ayat 9. Aku bacain ya buat kalian. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Dikatakan, jangan mempersalahkan, supaya jangan dihukum. Jangan menghakimi, supaya tidak dihukum. Jadi lebih baik kita introspeksi diri aja. Lebih baik, instead of saling menyalahkan orang lain.
Ada ayat berikutnya di Matius 7 ayat 3-5. Bunyinya seperti ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi maksud ayat ini apa? Daripada kita sibuk menghitung-hitung kesalahan orang lain dan menghakimi mereka, coba kita fokus aja mikirin kita sendiri. Karena semua orang punya kesalahan, semua orang tidak sempurna termasuk kita, dan kita tidak akan luput dari penghakiman itu juga. Jadi jangan sampai kita sibuk menghakimi orang lain, tapi nanti ketika kita dihakimi oleh Tuhan, ternyata kesalahan kita jauh lebih banyak. Ternyata hidup kita jauh lebih buruk daripada orang-orang yang kita hakimi. Gak mau kayak gitu kan? Jadi selalu selidiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyelidiki orang lain, sebelum menghakimi orang lainnya. Ingat, di mata kita itu ada balok. Jadi gimana kalau kita fokus aja untuk menghilangkan balok itu dulu daripada kita mikirin selumbar di mata saudara kita. So mind your own business. Jadi kalau yang pertama, kenapa kita harus mind your own business? Kenapa kita harus mind our own business? Yang pertama karena semua orang akan dihakimi, termasuk kita akan dihakimi juga. Yang kedua, alasannya kenapa? Pengukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan diukurkan juga kepada kamu. Aku ulangnya sekali lagi, ini menarik. Pengukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Aku membacakan satu ayat di Matius 7 ayat 1-2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mungkin ayat di atas adalah ayat yang sangat straight to the point, yang nonjok kita banget. Jadi selain kita nggak boleh menghakimi karena kita nanti akan dihakimi, intinya cara kita menghakimi pun akan diperlakukan kepada kita. Bagaimana kita mengukur orang lain akan digunakan juga untuk mengukur kita. Jadi dengan main hakim terhadap orang lain, kita sebenarnya sedang memberatkan diri kita sendiri. Kita put new standards juga. Tapi dengan tidak menghakimi orang lain, artinya sebenarnya kita juga sedang meringankan beban kita sendiri, guys. Nah, aku tiba-tiba kepikiran aja, Tuhan itu adil banget ya, bisa ada hal seperti ini juga. Dan hal ini menjadi salah satu bukti juga bahwa memang Tuhan itu adalah hakim yang paling adil. Kalau misalnya kita terlalu cepat memandang seseorang buruk, kita terlalu cepat menghakimi seseorang, maka jangan kaget kalau misalnya ada pengukuran yang sama yang akan diberikan kepada kita. Sounds a bit scary ya, makanya jangan cepat ngejudge orang lain, mind your own business aja. Aku mau kasih sebuah cerita deh. Jadi gini, aku itu orangnya sometimes suka annoyed kalau misalnya aku naik lift, misalnya aku tahu nih lantai tujuan aku adalah lantai G, aku udah pencet G. Lalu ada orang lain masuk ke lift, dia misalnya pencet LG. Nah, waktu lift itu turun, baru sampai di G, aku mau keluar dong, itu lantai tujuan aku. Dan itu bukan lantai tujuannya orang yang mau turun di LG. Tapi ketika aku turun, aku kaget. Lah, ini orang kok turun juga sih? Terus setelah dia turun, dia kayak, oh belum ya? Terus dia balik lagi ke lift untuk turun ke LG. Aku mungkin secara gak sadar dan gak sengaja gave them like look yang kayak annoyed gitu, kayak kok bisa lu selalai itu, lu dari mikirin apa di lift sampai ini bukan lantai kamu harusnya turun, kamu udah turun. Aku suka kayak gitu. Dan aku berpikir aku tidak akan pernah melakukan kesalahan yang serupa. Tapi you know what? Aku kan tinggal di sebuah apartemen. Anggaplah aku tinggal di lantai 10. Suatu hari aku masuk ke sebuah lift, cuman berdua sama seorang cowok. Aku gak inget dia ganteng apa enggak. Kalau ganteng tapi harusnya aku ingat sih. Intinya aku masuk ke dalam sebuah lift, hanya aku berdua sama cowok itu. Aku ingat banget seandainya aku naik maunya ke lantai 10, aku tap akses 10. Cowok itu tap akses 6. Jadi intinya aku sama dia sama-sama tahu dong, oh ini orang tinggal lantai 6. Dia mikir, oh ini orang tinggal di lantai 10. Oke, dan naiklah lift itu. Sampai di lantai yang aku inginkan, aku turun. Aku udah colokin itu kunci ke unit apartemen aku. Kok kuncinya gak bisa buka? Kok aneh? Kenapa nih kunci kok gak bisa?
Terus akhirnya aku shock, aku kaget. Ternyata waktu aku lihat di pintunya itu lantai 6 bukan lantai 10. Jadi nama unitnya tuh 6, lantainya dulu baru kayak huruf-huruf gitu. Aku kaget, hah? Ini bukan apartemen aku, bukan unit aku. Terus aku langsung kayak flashback, oh pantesan tadi waktu aku turun, aku inget aku turun bareng sama cowok itu. Dan cowok itu kasih aku look yang mirip sama look yang aku suka berikan ke orang yang suka salah turun lift. Jadi aku inget cowok itu kayak mikir, atau mungkin bahkan cowok itu takut. Kan nih cewek lantai 10, kenapa ngikutin gue di lantai 6? Kayak gitulah, hal semacam itu. Ya ini kayak light example aja dari aku. Cuman intinya kita belum tentu tidak melakukan kesalahan yang serupa dengan yang orang lain bikin pada kita. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah pengukuran ke orang lain, kayak aku ngukur kayak, nih orang lalai, lu pikir apa sih kok bisa salah turun gitu. Orang mungkin juga akan cepat ngejudge aku seperti itu. Kayak ini orang mikir apa sih? Padahal kita nggak tahu lah orang lagi mikirin apa. Siapa tahu orang itu lagi punya masalah atau lagi mikir, aduh iya istri aku lagi di mana dan segala macam. Kan banyak pikiran orang kita nggak tahu. Jadi intinya mind your own business. Karena pengukuran kita berikan kepada orang lain ketika kita menghakimi mereka akan diberikan juga kepada kita. So hari ini kita belajar something new. Dan aku mau conclude bahwa kita semua harusnya sepakat bahwa kita punya Allah adalah Allah yang paling adil. Dia adalah hakim yang paling adil. Dan dia akan menghakimi semua orang dengan keadilan juga. Untuk itu, kita sebaiknya nggak perlu terlalu repot-repot ngurusin hidup orang lain. Gimana kalau kita ingat aja bahwa semua orang akan dihakimi termasuk kita. Dan yang kedua, pengukuran yang kita lakukan untuk orang lain, yang kita berikan untuk orang lain, juga akan diukurkan kepada kita. Tidak hanya di hadapan manusia, tapi juga tentunya di hadapan Tuhan, guys. Aku mau membacakan satu ayat terakhir di Roma 14 ayat 10-13. Bunyi seperti ini, coba dengarkan dengan seksama ya. Tetapi engkau, apakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ingat guys, janganlah kita saling menghakimi lagi. Biarkan Tuhan aja yang menghakimi kita semua nanti pada akhirnya. Oke, God bless you guys. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang baru. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak lagi menghakimi teman-teman kami atau sesama kami Tuhan. Dan kami mau percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang paling adil. Dan kami mau biarlah Tuhan saja yang melakukan bagian daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke guys, kita mau sama-sama circle bareng lewat Zoom. Have fun and God bless you.